Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gamunas, kami dari tim Muslimah asal sekolah Man 1 Jembrana. Perkenalkan, nama saya Baby Anggita Aulia Putri sebagai pensyarah, dan di sebelah kanan saya Fauzia Fatimah Zahra sebagai tilawah, dan di sebelah kiri saya Naila Agista Putri sebagai sari tilawah. kami akan membawakan syarhil Quran dengan tema kreativitas dalam menghadapi tantangan zaman dengan pedoman Al-Quran. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam kami dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, bertingkahkan kejujuran, berbukukan keadilan, dan bermahkotakan kasih sayang. Di era teknologi digital seperti saat sekarang ini, telah tersedia alternatif komunikasi gaya baru, yaitu komunikasi lewat dunia maya. Komunikasi ini menghadirkan kemudahan yang luar biasa karena hanya dengan bermodal smartphone dan kuota, kita dapat menjelajah seisi dunia. Kita dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh mancanegara. Berbagai informasi dan berita pun dapat kita ketahui dalam sekejap mata. Oleh karena itu, media sosial sangat diminati di negara kita. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan penggunaan internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta jiwa, dan penggunaannya didominasi oleh anak muda. Namun sayang hadirin, penggunaan internet tanpa filterisasi yang kuat dapat menimbulkan ketergantungan dan kecanduan yang sangat dahsyat, mulai dari Canduan chatting, update status, berselancar dari satu medsos ke medsos lainnya, bahkan hobi menyebarkan berita hoaks. Semua berujung pada lunturnya nilai-nilai karakter bangsa dengan semakin mewabahnya kekerasan, pemusuhan, pemberontakan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Padahal hadirin, untuk membangun karakter bangsa yang kuat dibutuhkan rakyat yang beradab dengan karakter yang sehat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita mampu membangun karakter bangsa yang mulia di tengah kemajuan digitalisasi yang tiada tara? Sebagai jawabannya, perkenankanlah kami menyampaikan untaian syarhil Quran dengan judul Membangun Karakter Bangsa di Era Digital Berlandaskan Al-Quran. Dalam landasan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
lagi Maha Penyayang. Wahai golongan jin dan manusia, jika kalian mampu menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil juz 4 halaman 110 menjelaskan, inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi. Hadirin, surah Ar-Rahman ayat 33 ini adalah ayat yang menjelaskan manusia tidak bisa lari dari Allah dan dari pertanggungjawaban kepadanya. Ayat ini juga memotivasi manusia untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi, dengan catatan kesanggupan manusia dalam mengembangkan teknologi sejatinya adalah berkat pertolongan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini perkembangan ilmu dan teknologi terjadi begitu pesat dan sudah sampai pada era teknologi digital. Teknologi digital diciptakan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan sekaligus menjadi pengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini hadirin, ilmu teknologi memberikan banyak dampak positif baik dari segi Ekonomi, sosial budaya, politik maupun keagamaan. Ceramah-ceramah yang viral di tengah-tengah masyarakat hanya dengan lewat tombol like, share, dan subscribe dalam hitungan jam dapat dilihat oleh jutaan pasang mata. Yang melihatnya begitulah seharusnya teknologi. Kecanggihannya harus menghadirkan kemudahan sekaligus pengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski implikasi era teknologi adalah perubahan yang cepat, akan tetapi eksistensi akidah harus tetap sebagai way of thinking, way of investigation, a body of love life, and better of life under thinking. Namun sayang hadirin, penggunaan internet saat ini dinodai dengan hal-hal negatif yang sangat mengkhawatirkan banyaknya kecanduan, sehingga banyak para pemuda lalai dalam mengingat Tuhannya. Lalu, bagaimanakah agar era teknologi digital tidak menjadi bumerang bagi negeri kita ini? Jawabannya adalah dengan pendidikan karakter, di antara pendidikan karakter yang telah dicontohkan oleh Luqman yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Hadirin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan Allah mengingatkan kepada Rasulullah nasihat yang pernah diberikan Luqman kepada putranya ketika ia memberi pelajaran kepadanya. Nasihat itu ialah, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar."
Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud, tatkala turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, sungguh mereka ialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Dari ayat ini dapat dipahami, tugas seorang ayah terhadap anaknya adalah memberi pelajaran dan nasihat sehingga anaknya dapat menempuh jalan yang benar dan terbebas dari kesesatan. Hadirin, teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali di Indonesia. Ia bagaikan pisau bermata dua karena bisa memberikan nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi bisa menjadi media pembentukan terpuji Atau al-akhlakul karimah, atau bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah. khususnya bagi generasi saat ini. Kita menjerit prihatin generasi bangsa kita yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Pesatnya, teknologi telah membawa perubahan karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tidak bisa memberhentikan laju internet booming, bahkan sebagai konsekuensinya kita harus membangun keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan dapat menumbangkan pohonnya yang memiliki akar yang kuat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, Melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Dewan Hakim yang kami hormati, sebagai kesimpulan syarahan Quran kami, teknologi digital tidak dapat kita hindari, dan pemuda-pemudi masa kini yang menjadi pandai dalam menyikapi di antaranya. Pertama, dengan menanamkan nilai karakter Islami sejak dini. kedua, Filterisasi terhadap teknologi menjadi kewajiban bagi pemangku kekuasaan di negeri ini. ketiga, pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari dampak negatif teknologi. Dengan begitu, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan beradab berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menutup syarahan Quran kami, perkenankanlah kami membawakan syair sebagai berikut. Cikini ke gondang dia, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Jakarta, Tasikmalaya, agar tercipta bangsa yang sejahtera. Kediri, Pasuruan kota, mari bangun demokrasi bangsa kita. Madura sampai Papua, bijaksana gunakan sosial media. Akhir kata sampai di sini kami menyapa, segala benar hanya milik Allah semata. Banyak salah kami manusia biasa. Semoga berkenan menangkap makna. 3 sekawan mengakhiri syarahan Quran ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi